matematika untuk kita semua. Perkenalkan, saya Mimi Nur Hajiza, dosen tetap program studi pendidikan matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Universitas Negeri Jakarta. Saat ini saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Kemdikti-Saintek. Saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu pembelajaran matematika SMP. Mata kuliah pembelajaran matematika SMP merupakan mata kuliah wajib berbobot 2 SKS dengan kode mata kuliah 31150642. Mata kuliah pembelajaran matematika SMP bertujuan agar mahasiswa dapat mengidentifikasi problematika dalam pembelajaran matematika SMP, serta dapat merancang kegiatan pembelajaran matematika yang inovatif untuk pemahaman matematika yang bermakna bagi siswa SMP. Mata kuliah ini membahas tren pendidikan matematika terkini ditinjau dari segi teori maupun praktik. Kajian mata kuliah ini mencakup isi dan tujuan kurikulum matematika SMP, materi esensial matematika SMP, problematika pembelajaran matematika SMP, serta rancangan pembelajaran dan eksperimen mengajar matematika yang inovatif sebagai upaya untuk mengatasi problematika tersebut. Mata kuliah ini mencakup 3 capaian pembelajaran mata kuliah dan 11 sub-capaian pembelajaran mata kuliah. Capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama, mahasiswa mampu menganalisis isi dan tujuan kurikulum matematika SMP serta implementasinya di sekolah. Kedua, mahasiswa mampu mengidentifikasi problematika pembelajaran matematika SMP di sekolah pada umumnya. Ketiga, mahasiswa mampu menggunakan teori pembelajaran matematika yang terkini dan inovatif dalam merancang pembelajaran matematika SMP untuk dapat menjawab problematika tersebut sesuai dengan isi dan tujuan kurikulum. Adapun sub capaian pembelajaran mata kuliahnya adalah sebagai berikut. Mahasiswa mampu memahami isi dan tujuan kurikulum matematika SMP. Mahasiswa mampu mengklasifikasikan topik matematika esensial pada kurikulum matematika SMP. Mahasiswa mampu membuat skema yang menunjukkan hubungan dan urutan pembelajaran antar pokok bahasa matematika SMP. Mahasiswa mampu menganalisis proses pembelajaran matematika di SMP serta konten dan penyajian matematika di buku paket matematika SMP. Mahasiswa mampu mengidentifikasi masalah dalam praktik pembelajaran matematika SMP. Mahasiswa mampu mengidentifikasi kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika di SMP. Mahasiswa mampu menganalisis penyebab kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika di SMP. Mahasiswa mampu menjelaskan dan menemukan hubungan antara teori-teori belajar dan pembelajaran matematika. Mahasiswa mampu merancang aktivitas pembelajaran matematika yang sesuai dengan teori belajar terkini dan inovatif. Mahasiswa mampu melakukan pembelajaran yang dirancang dalam sebuah eksperimen mengajar. Dan terakhir, mahasiswa mampu merefleksi dan mengevaluasi pembelajaran yang telah dilaksanakan serta menyusun rekomendasi perbaikan untuk pembelajaran selanjutnya. Adapun materi perkuliahan pembelajaran matematika SMP yaitu 1. Kurikulum matematika SMP, 2. Analisis pembelajaran topik esensial matematika SMP, 3. Masalah dalam pembelajaran matematika SMP, 4. Teori belajar dan pembelajaran matematika, 5. Rancangan pembelajaran matematika SMP, dan 6. Eksperimen pengajaran matematika SMP. Referensi yang digunakan dalam perkuliahan ini antara lain 1. Capaian pembelajaran matematika fase A sampai fase F dari Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan Kemdikbudristek. 2. Berbagai buku teks matematika SMP yang relevan. 3. Teaching Secondary School Mathematics oleh Lee Pengyi. 4. Teaching Mathematics in Secondary and Middle School oleh James Camalosi. 5. Berbagai buku, artikel, dan video yang relevan. 6. Hasil penelitian dosen pengampu dari penelitian yang telah dilakukan. Perkuliahan pembelajaran matematika SMP diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran sinkronus,
secara tatap muka ataupun tatap maya, serta pembelajaran asinkronus melalui platform LMS resmi UNJ yang bisa diakses di onlinelearning.unj.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunggah tugas secara online melalui LMS tersebut. Kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pendekatan student-centered learning dengan metode case-based learning. Para mahasiswa didorong dan difasilitasi secara aktif mencari dan memperoleh kemampuan yang diharapkan, baik pengetahuan, keterampilan, maupun sikap. Penilaian dalam mata kuliah pembelajaran matematika SMP ini mencakup 4 komponen utama, yaitu kehadiran dengan bobot sebesar 5%, aktivitas partisipatif dengan bobot sebesar 10%, tugas proyek berbasis kasus dengan bobot sebesar 35%, ujian tengah semester dengan bobot sebesar 25%, dan ujian akhir semester dengan bobot sebesar 25%. Penilaian dilakukan secara objektif dengan menggunakan rubrik penilaian yang jelas dan terukur, serta hasil evaluasi disampaikan kembali kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses umpan balik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk tahapan berikutnya, mari kita simak video perkuliahan mata kuliah pembelajaran matematika SMP berikut ini. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bu. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Sudah siap ya dalam mengikuti perkuliahan hari ini? Siap Bu. Sebelum kita mulai perkuliahan pada hari ini, kita awali dulu dengan berdoa. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik, hari ini kita masuk ke pertemuan kelima dalam mata kuliah pembelajaran matematika SMP. Materi hari ini kita akan membahas mengenai identifikasi permasalahan pembelajaran matematika SMP. Apa yang akan dicapai dalam perkuliahan pertemuan kelima ini? Ada capaian pembelajaran mata kuliah, yaitu mahasiswa mampu mengidentifikasi problematika pembelajaran matematika SMP di sekolah pada umumnya. Nah, kemudian CPMK ini diturunkan menjadi 2 sub CPMK. Yang pertama, mahasiswa mampu mengidentifikasi kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika di SMP, serta mahasiswa mampu menganalisis penyebab kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika di SMP. Oke, berkaitan dengan topik kita, yaitu identifikasi permasalahan dalam pembelajaran matematika di SMP. Menurut kalian ada masalah nggak sih dalam pembelajaran matematika di SMP pada khususnya? Pasti ada begitu ya. Perlu nggak diidentifikasi? Perlu. Agar menemukan. Oke, pertanyaan saya, mengapa penting untuk melakukan identifikasi permasalahan dalam pembelajaran matematika khususnya di SMP? Ayo Bu. Ya, silakan. Jadi kalau menurut saya Bu, identifikasi permasalahan itu diperlukan biar kita nih tahu Bu, kesulitan apa sih yang dialami siswa. Terus nanti dengan kita ngetahuin kesulitannya, kita sebagai guru mungkin kita tuh bisa merancang pembelajaran untuk merancang pembelajaran yang bisa menjadi solusi dari kesulitan siswa tersebut. Jadi pembelajarannya jadi lebih efektif. Baik, bagus. Tepuk tangan dulu buat Pak. Ada pendapat lain? Ya, silakan. Syafira. Saya setuju dengan pendapatnya Pak Jody. Jadi identifikasi itu ditujukan untuk membantu guru dalam memahami kesulitan di kelas sehingga pembelajarannya dapat berjalan lebih baik. Karena nanti dengan identifikasi kita bisa merumuskan permasalahan dan menemukan solusi dari kesulitan peserta didik di kelas itu bagaimana. Tepuk tangan untuk Syafira. Ada yang mau jawab lagi? Ada pendapat lain? Oke. Tadi yang disampaikan oleh Fajri dan Syafira sudah tepat begitu ya. Beberapa di antara alasan ya, kenapa sih identifikasi permasalahan itu penting dalam pembelajaran matematika khususnya di SMP. Ya, pertama tadi seperti yang disampaikan oleh Syafira, kita perlu memahami kebutuhan siswa itu apa. Ya, jadi ketika kita menyusun desain pembelajaran, mengajarkan materi tertentu di kelas gitu ya, kita harus menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Kalau kita sudah mengidentifikasi kesulitan siswa, kebutuhan siswa gitu ya, maka
yang akan diberikan itu sesuai dengan kebutuhan siswa. Kita harus memahaminya gitu ya. Nah, yang kedua, kita bisa menyusun rencana pembelajaran yang efektif. Seperti itu ya. Kalau kita masuk kelas tanpa pengetahuan apapun tentang masalah pembelajaran matematika di SMP khususnya, maka ketika kita menyusun desain pembelajaran, ketika kita mengajar di kelas, bisa jadi pembelajaran yang disampaikan itu kurang efektif seperti itu. Berikutnya untuk menentukan fokus ya, fokus atau tujuan pembelajarannya seperti itu ya. Jadi misal siswa kesulitan memahami konsep tertentu begitu ya, apa alasannya gitu? Kenapa itu bisa muncul kesulitan-kesulitan tersebut begitu ya? Kalau kita sudah identifikasi, maka kita tahu saat mengajarkan materi tertentu fokusnya kemana untuk mengatasi kesulitan tadi ya, untuk mengantisipasi juga mungkin kesulitan yang akan muncul berkaitan dengan materi tersebut. Dan terakhir, belum terakhir ya, meningkatkan intervensi dan dukungan gitu ya. Jadi apa yang harus kita lakukan? Misalnya ada kesulitan yang tertentu yang khas gitu ya oleh siswa tertentu, maka kita tingkatkan intervensi dan dukungan untuk pembelajaran yang lebih efektif. Dan terakhir untuk evaluasi serta penyesuaian pembelajaran. Jadi saat ini kita belajar di kelas mengajarkan materi tertentu begitu ya. Kemudian ada kesulitan yang teridentifikasi, harapannya di masa yang mendatang kesulitan itu sudah diantisipasi gitu ya. Jadi ada evaluasi dari pembelajaran yang telah dilakukan. Kemudian ada penyesuaian sehingga pembelajaran yang berikutnya tidak sama gitu. Jadi jangan sampai sudah bertahun-tahun mengajar di sekolah materi A, begitu terus pembelajaran yang dilakukan, tidak ada penyesuaian, ya tidak ada peningkatan kualitas dan seterusnya. Jadi inilah beberapa alasan kenapa identifikasi masalah itu penting. Oke, nah tadi kita sudah sepakat ada banyak ya masalah dalam pembelajaran matematika di SMP pada khususnya. Nah, apa sih penyebab permasalahan dalam pembelajaran matematika? Ternyata penyebabnya itu bisa muncul dari berbagai aspek, ya, bisa muncul dari siswa, ya, permasalahan dari siswa, entah siswanya belum siap belajar atau belum paham konsep prasyarat dan seterusnya, tidak termotivasi dalam belajar matematika. Nah, hal-hal seperti itu bisa menyebabkan permasalahan dalam pembelajaran matematika. Berikutnya, permasalahan dalam pengajaran. Oke, menurut kalian ada nggak sih permasalahan yang muncul karena metode pengajaran yang dilakukan oleh guru? Ada ya. Jadi kalau metode pengajaran kurang tepat, kira-kira menimbulkan masalah nggak? Menimbulkan masalah. Jadi masalah itu bukan hanya hadir dari siswa, tapi bisa juga hadir dari proses pengajaran seperti itu. Atau apalagi selain dari metodenya? Kalau dalam proses pengajaran ini, selain metode apalagi? Media, iya nggak? Media gitu. Media yang tidak tepat juga bisa memunculkan permasalahan dalam pembelajaran matematika, apalagi di siswa SMP yang masih butuh alat bantu begitu ya, belum secara penuh bisa berpikir secara abstrak, jadi perlu alat bantu agar materi yang disampaikan bisa lebih dipahami seperti itu. Dan yang jarang mungkin jadi perhatian adalah permasalahan konteks gitu ya. Mungkin untuk masalah siswa, masalah pengajaran ini sudah banyak penelitian atau fokus ke arah sana gitu ya. Tapi untuk permasalahan konteks masih jarang yang fokus ke arah sana. Seperti apa misalnya permasalahan konteks? Jadi siswa miskin akan konteks gitu ya. Pernah merasa mengajar siswa yang ketika belajar paham, dikasih contoh, oke paham, pas mengerjakan soal bingung. Kita kalian dulu gitu ya waktu sekolah seperti itu ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena konteksnya terbatas, ya tidak kaya seperti itu ya. Nah, jadi masalah juga bisa muncul dari sana, selain dari siswa, dari pengajarannya, bisa juga dari permasalahan konteks atau konteks yang diberikan tidak relevan dengan siswa kan? Siswa jadi nggak paham karena tidak relevan dengan kehidupannya. Seperti itu. Jadi inilah hal-hal yang bisa menyebabkan permasalahan dalam pembelajaran matematika khususnya di SMP. Nah,
masuk ke materi berikutnya, ke pembahasan berikutnya itu tentang learning obstacles. Pernah dengar istilah ini? Oke, obstacle pernah. Apa itu obstacle? Rintangan, hambatan. Learning, nggak pernah dengar ya? Learning, pembelajaran, belajar gitu. Jadi learning obstacle secara sederhana artinya adalah hambatan belajar. Betul, hambatan dalam pembelajaran atau secara sederhana hambatan belajar. Begitu ya. Nah, ini yang terjadi pada siswa kita. Ketika belajar terhambat gitu ya. Ketika mengerjakan soal terhambat juga gitu ya, karena ada ini learning obstacle. Nah, learning obstacle ini ada beberapa jenis. Ada ontological obstacle, didactical obstacle, dan epistemological obstacle. Apa saja maksud dari masing-masing istilah tersebut ya? Yang pertama adalah ontological obstacle. Nah, jadi ontological obstacle adalah hambatan yang terjadi akibat kurangnya kesiapan mental atau kesiapan belajar siswa untuk memulai proses belajar. Ya. Nah, kurangnya kesiapan siswa ini bukan hanya dari aspek psikologis, tapi bisa juga dari aspek kognitifnya. Seperti itu ya. Misalnya ini penyebabnya. Ada rendahnya pemahaman konsep prasyarat, kemudian kurangnya keterampilan dasar matematika, atau yang berkaitan dengan aspek psikologis, motivasi dan minat belajar yang rendah. Nah, ini semua bisa menyebabkan hambatan belajar, khususnya yang bersifat ontogenis. Ya, ada yang bisa kasih contoh? Ya, silakan Aulia. Contohnya misalnya peserta didik ini lagi belajar persamaan fungsi. Seringkali peserta didik ini salah melakukan operasi hitung bilangan bulat negatif. Bilangan negatif misalnya dikasih persamaan fx min 2x plus 3. Nah, seringkali misalnya x-nya ini negatif, siswa itu salah dalam melakukan perhitungan negatif gitu. Oke, terima kasih Aulia, tepuk tangan dulu. Itu sering kan terjadi gitu ya. Kita lagi belajar materi apa, lagi mengajarkan materi apa, tapi kendalanya justru bukan di materi itu, tapi di konsep prasyaratnya atau di keterampilan dasarnya seperti tadi penjumlahan dan pengurangan operasi bilangan yang terutama yang melibatkan bilangan negatif gitu ya. Oke, sudah konsepnya itu kan jadi PR ya buat guru juga gitu ya. Kita materi fungsi itu kan bukan materi yang sederhana gitu ya. Ditambah lagi pemahaman konsep prasyarat atau keterampilan dasar matematika siswa ini juga belum tercapai seperti itu. Jadi ada masalah seperti itu kan. Nah, masalah itu yang menyebabkan hambatan belajar yang bersifat ontogenis gitu ya. Atau motivasi dan minat belajar rendah juga sama gitu ya. Belum apa-apa udah keringet dingin kan. Hari Senin pelajaran pertama matematika gitu ya. Biasanya ada yang demam gitu ya. Jadi bisa bersifat psikologis juga seperti itu. Ya, jadi itu akan menyebabkan hambatan belajar yang bersifat ontogenis. Nah, berikutnya adalah tadi ada istilah didactical obstacle atau hambatan belajar yang bersifat didaktis. Nah, didaktis ini berkenaan dengan proses belajar mengajar, proses pengajaran gitu ya. Jadi didactical obstacle adalah hambatan yang terjadi akibat dari adanya pemberian konsep yang salah ataupun pengajaran konsep yang tidak sesuai. Hambatan ini dapat berasal dari intervensi didaktis berupa metode, pendekatan, bahan ajar yang digunakan guru pada proses pembelajaran ya. Tadi kita sudah bahas ya, salah satunya bisa berasal dari proses pengajaran. Nah, inilah yang disebut dengan didactical obstacle. Nah, sebagai ini contoh atau penyebabnya adalah pendekatan pembelajaran yang kurang tepat gitu ya. Jadi ceramah begitu ya, yang mudah kan seperti itu ya, karena mungkin banyak yang menganggap matematika itu susah gitu ya. Jadi harus banyak kasih informasi siswa gitu. Padahal itu belum tentu tepat di semua materi. Mungkin di materi-materi tertentu tepat, tetapi tidak di semua materi tepat. Atau keterbatasan penggunaan media pembelajaran gitu ya. Gimana siswa mau ngebayangin tadi misalnya grafik fungsi kuadrat, gimana ngebayanginnya ya. Terus mau ditulis di papan tulis juga melewat-melewat gitu ya, tulisannya nggak benar. Tapi kan kita udah punya banyak media yang bisa digunakan ya. Misalnya pakai GeoGebra sebagai contoh, itu sangat clear sekali ya dalam merepresentasikan grafik misalnya. Begitu. Jadi kalau penggunaan media pembelajaran yang terbatas bisa mengakibatkan hambatan yang bersifat didaktis atau penugasan yang tidak terstruktur. Jadi guru hanya kasih tugas-tugas aja tanpa
ada struktur yang jelas, itu juga bisa mengakibatkan hambatan didaktis. Atau yang terakhir itu ada kurangnya umpan balik. Jadi siswa mengerjakan sangkanya udah betul aja gitu ya, padahal ada kesalahan dan tidak dikoreksi. Gitu. Jadi jangan sampai nanti kalau jadi guru yang rajin memberi tugas tapi nggak rajin koreksi gitu. Jadi harus dikoreksi dan diberikan umpan balik kepada siswa supaya siswa sadar kesalahannya di mana. Itu ya. Dan yang terakhir adalah hambatan yang bersifat epistemologis atau epistemological obstacle. Nah, hambatan ini terjadi ketika siswa mengalami kesulitan memahami atau menerapkan konsep karena pengetahuan mereka yang terbatas atau cara pandang yang salah terhadap suatu konsep. Nah, ini bisa karena keterbatasan konteks. Sebagai contoh, kalau mengajarkan segitiga ya, contoh sederhana ya, ngajarin segitiga, biasanya guru gimana gambar segitiga itu? Ya, segitiga sama sisi, alas di sini begini begitu ya. Seperti ini kan, selalu ini kan yang jadi contoh pertama. Akibatnya itu yang terekam dalam memori siswa. Kalau yang namanya segitiga itu, yang namanya alas itu, yang di bawah sini alas, gitu ya. Nah, ketika diberikan konteks yang berbeda, misalnya di soal, ini alas, tingginya ini ada ya, diketahui misalnya ini adalah tinggi kan. Nah, biasanya kayak gini kan ya, guru berikannya. Ketika misalnya di soal itu diberikan gambar segitiga yang berbeda, ya kemudian siswa perlu mengidentifikasi alasnya mana, tingginya mana, maka kesulitan. Karena konteksnya hanya terbatas di seperti ini, alas bawah gitu ya, tinggi ya yang ke atas begitu yang berdiri begitu ya. Padahal ini tidak salah ya, tapi miskin konteks. Padahal alas itu kan tidak perlu tidak harus ya, tidak selalu yang di sini. Semua sisi pada segitiga itu bisa menjadi alas. Syaratnya apa? Tingginya harus tegak lurus. Jadi kita boleh bilang ini adalah alas ya. Tapi kalau alasnya yang sisi ini, maka tingginya bukan lagi yang ini ya, tapi garis yang lain yang tegak lurus dengan garis alas tersebut. Gitu ya. Nah, seperti itu. Itu adalah contoh keterbatasan konteks yang menyebabkan hambatan belajar siswa. Atau ketergantungan pada contoh tadi. Kenapa siswa ketika diberikan contoh, oke, paham, sampai di rumah ditanya sama orang tua, paham nggak nak belajar di sekolah? Paham bu, karena pas guru nerangin contoh dia tahu dari mana. Nah pas ujian besok soalnya beda gitu ya, bingung, loh katanya paham tapi misalnya nilainya kok buruk seperti itu, karena ya tergantung pada contoh yang itu saja. Seperti itu ya, jadi terbatas konteksnya. Kemudian tergantung pada contoh yang yang tidak variatif seperti itu ya, atau kesalahan penalaran. Ya, ini juga bisa mengakibatkan hambatan yang bersifat epistemologis dan juga kurangnya pengalaman belajar. Gitu ya. Bahkan itu juga terjadi pada mahasiswa gitu ya. Ada mahasiswa gitu ya. Kalau sering mengerjakan latihan, maka di ujian lancar gitu ya. Tapi kalau hanya berpegang atau mengandalkan materi dari dosen begitu ya, contoh-contoh dari dosen misalnya, itu yang kurang pengalaman belajarnya gitu ya. Jadi bisa mengakibatkan hambatan belajar yang bersifat epistemologis. Oke. Lalu bagaimana kita bisa menganalisis learning obstacle? Bagaimana? Kita tahu hal-hal ini pasti akan sangat mungkin terjadi. Ya, learning obstacle akan sangat mungkin terjadi, yang bersifat ontogenis kah, yang bersifat didaktis, atau yang bersifat epistemologis. Lalu bagaimana kita menganalisisnya? Nah, ada beberapa alternatif cara yang bisa kita lakukan untuk menganalisis learning obstacle yang dialami oleh siswa. Ya, kita bisa menganalisis jawaban siswa, ya, atau menganalisis hasil observasi kelas, atau kalau kita misalnya sebagai bukan guru begitu ya, kalian mahasiswa pendidikan matematika ingin menganalisis learning obstacle yang terjadi pada siswa, bisa dengan menganalisis hasil-hasil penelitian atau artikel ilmiah seperti itu ya. Nanti kalau kalian sudah praktik mengajar, mungkin kalian bisa menganalisis dari hasil observasi kelas. Kalian mendapatkan jawaban dari siswa gitu ya, terhadap soal-soal yang telah diberikan, itu juga bisa dianalisis. Tahap ini mungkin
yang bisa dilakukan adalah menganalisis hasil penelitian atau artikel ilmiah. Oh ya, untuk hasil observasi kelas juga mungkin bisa kita lakukan saat ini ketika kita misalnya mengobservasi kegiatan pembelajaran di kelas atau menonton video pembelajaran, gitu ya. Itu kan juga bisa jadi bahan untuk menganalisis learning obstacle yang terjadi, seperti itu. Atau jawaban siswa kan juga ada kan ya, ada banyak yang bisa kita akses, misalnya dari hasil ujian nasional, kemudian dari hasil penelitian para peneliti begitu ya yang dipublikasikan pada artikel ilmiah. Kita juga bisa lihat jawaban-jawaban siswa yang kemudian bisa kita analisis learning obstacle. Oke, sampai di sini ada yang ingin ditanyakan? Oke, silakan sekarang buat kelompok. Oke, ini ada hasil penelitian yang berkaitan dengan pembelajaran matematika di SMP. Oke, silakan diakses. Berikutnya, pelajari ya, baca artikel, dicermati, dipelajari artikel tersebut. Berikutnya, analisislah hambatan belajar yang muncul berdasarkan artikel tersebut. Baik, waktu pengerjaan kelompok sudah selesai. Silakan perwakilan kelompok yang ingin mempresentasikan hasil pekerjaannya boleh maju ke depan. Nah, tadi saya lihat soal ini yang ada di artikelnya, di mana di artikel ini dijelasin soalnya itu tentang tabung. Dua tabung yaitu tabung A dan tabung D memiliki tinggi yang sama. Diketahui jari-jari tabung A adalah 8 cm dan jari-jari tabung B adalah 2 kali lipat dari jari-jari tabung A. Nah, siswa itu disuruh untuk menentukan perbandingan volume dari kedua tabung tersebut. Jadi dia ada miss-nya di bagian perbandingan. Terima kasih kelompok 2, tepuk tangan untuk kelompok 2. Ya, jadi ini adalah salah satu hasil pekerjaan siswa dari soal mengenai volume bangun luar ya, volume tabung begitu ya. Nah, namun pada soal ini ternyata perlu melibatkan konsep prasyarat ya. Apa? Konsep apa? Perbandingan, betul, konsep perbandingan. Nah, siswa kesulitan dalam memahami konsep perbandingannya. Sedangkan untuk rumus volumenya sebetulnya sudah tergambar ya di sini ya, ada pi dikali maksudnya jari-jari dikali jari-jari dikali tinggi seperti itu ya. Nah, tapi karena konsep prasyaratnya tidak dipahami dengan baik, ya maka ada hambatan belajar, gitu ya, ada hambatan belajar. Nah, sehingga menimbulkan apa kalau kita identifikasi ini merupakan jenis hambatan ontogenis atau ontological obstacle. Oke. Nah, ini tadi masih ada beberapa hasil jawaban siswa yang bisa dianalisis ya dari artikel tersebut, begitu ya. Nah, untuk pemahaman lebih lanjut kalian juga bisa mengakses banyak sekali artikel ilmiah, ya, misalnya melalui Google Scholar gitu ya, untuk menganalisis hambatan-hambatan belajar yang mungkin terjadi pada materi-materi tertentu dalam pembelajaran matematika di SMP. Oke, sampai dengan hari ini kita sudah paham mengenai identifikasi ya permasalahan dalam pembelajaran matematika SMP, apa saja penyebabnya, jenis-jenis hambatan belajar atau kesulitan dalam pembelajaran matematika SMP. Gitu ya. Pekan depan kita akan bertemu kembali pada materi perancangan aktivitas pembelajaran untuk bisa mengantisipasi munculnya kesulitan-kesulitan belajar yang mungkin terjadi. Untuk hari ini kita cukupkan perkuliahannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.